kita mengirim uang kita saat ini ke masa depan. Tapi dengan jumlah yang naik berkali-kali lipat. Jadi utang dengan investasi itu mesin waktu sebetulnya. Ya. Masa lalu masa depan ya. Nanti. Nanti kopi yang panas tiba-tiba udah dingin gitu ya. Iya. Dan banyak orang masih berpikiran, wah nggak apa-apa deh, aman nih, aman. Akhirnya mereka punya luka keuangannya sendiri gitu di masa depan ya. Sehingga pelit tuh sama diri sendiri gitu. Aku sering ketemu teman-teman yang bukan tanda kutip gak ada uang, mereka tuh uangnya ada, tapi untuk diri sendiri tuh pelit banget. Pelit Gak pernah mau investasi untuk dirinya sendiri. Akhirnya mereka merasa, wah aku tertinggal segala macam. Padahal uangnya ada, bukan problem di uang kan. Kalau Glenn ketemu dengan orang-orang seperti itu yang masih trauma sekali dengan uang, hubungannya sangat toksik dengan uang, apa yang ingin Glenn sampaikan? Iya, ini mungkin dimensi yang berkebalikan ya. Jadi kalau ada orang yang boros banget, ada orang yang pelit banget. Oke, ya. Iya kan? Tapi pelitnya juga bukan pelit yang hemat, yang sehat. Pelit yang sampai to the point yang toxic gitu. Saya pernah baca satu konten di Instagram waktu itu. Kalau nggak salah itu Comex Panel, The Woke Salaryman yang di Singapura. Oh iya, Singapura, yang hitam putih gitu ya. Yang hitam putih. Dia cerita kayak gini, dia neneknya meninggal, kemudian dia datang ke apartemen neneknya untuk beres-beres barangnya. Terus dia bersama ibunya, dia cerita, nenek hidupnya sederhana ya gitu. Oh iya, neneknya hidup sederhana, padahal uangnya banyak banget. Terus dia buka satu kotak di situ. Dia bilang, wah kotak ini kok penuh dengan perintilan negara Swiss ya? Iya. Nenek kamu sering banget ngomongin tentang Swiss dan dia pengen banget ke sana. Tapi dia pelit banget sama dirinya sendiri sampai akhirnya sampai meninggal nggak pernah kesampaian dia ke Swiss. Emangnya kenapa? Katanya mahal, katanya nanti mendingan ditabung aja gitu. Terus begitu dilihat tabungan neneknya ternyata luar biasa banyak banget gitu. Singapura lagi ya. Iya, di Singapura gitu. Luar biasa banyak banget, pokoknya jutaan dolar lah gitu. Nah, ada satu buku yang sebenarnya menarik banget mengupas soal ini. Judul bukunya Die with Zero. Mati dengan angka 0. Yeah. Di buku itu ditulis oleh Bill Perkins. Dia cerita bahwa dia menggagas lah dalam buku itu. Dia bilang manusia sebetulnya pada esensinya sebaiknya meninggal dengan jumlah tabungan mendekati 0. Supaya uang yang dia sudah kumpulkan jerih payah seumur hidupnya benar-benar dia pakai untuk memenuhi tujuan keuangan dia. Nah terus ada yang nanya, oh kalau gitu gak diwariskan dong? Lah kalau diwariskan, satu bisa jadi pertengkaran buat keluarga. Kedua, kalau memang kamu mau ngasih buat anak-anak kamu, kenapa harus menunda sampai meninggal? Kasih aja selama kamu masih hidup. Gitu. Betul juga, di situ dia ngambil gambaran kalau misalnya orang misalnya rata-rata punya anak umur 25, ya, anak pertama umur 25 tahun dia melahirkan anak pertama, terus rata-rata orang meninggal tuh umur 75 tahun. Berarti dia baru mewariskan ke anak pertamanya waktu anak pertamanya umur 50 tahun. Kenapa harus menunggu sampai selama itu? Mendingan uangnya benar-benar didistribusiin aja sepanjang hidupnya untuk dirinya,